Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jumat berkah guys. Ini ada berita lagi yang buat rakyat nggak enak nih ya. Nah itu, tak ada habisnya memeras rakyat ya. Jadi seperti sesuai yang kita perkirakan ya, setelah pemilu ini kita nggak tahu sampai kapan ini pajak akan naik. Tapi kalau rakyat kompak guys, rakyat menang. Masalahnya rakyat itu dari pemilu kemarin nggak kompak udah. Nah tapi kalau udah begini ya nggak tahu lagi ya. Gue sendiri, gue pribadi nih ya, udah ngerasa, ya Allah begini amat rakyat ya, diajak kompak untuk memperbaiki keadaannya gitu. Nggak mau, tapi kalau udah diperas terus ya, bisa jadi nih, rakyat melawan. Rakyat akan bisa melawan. Iya, bikin aja kebijakan pemerintah apa aja dah. Bikin aja kebijakan pemerintah apa aja. Kalau rakyat kompak, rakyat melawan. Seperti yang terjadi sama video ini. Kita lihat ini skala kecil, tapi menunjukkan kekompakan rakyat. Nih, restoran atau kaki lima. Pedagang kaki lima tak terima saat dimintai pajak 10-20% untuk warungnya. Bau berbilubis mau bertanya sama konsumen. Baru berbilubis. Berarti Medan ini, iya kan? Medan nih ya, mau bertanya sama konsumen. Tapi nanti kita ulang ya, soalnya kita mau baca dulu itu. Makanan viral di kaki lima daerah pusat pasar kota Medan, Sumatera Utara, didatangi orang pajak yang akan dimintai pajak senilai 10-20% dalam video itu. Lu lihat ya, warung kaki lima 10-20% pajak, ya kan? Ya ini kebijakan pemerintah. Tapi lihat si Boru ini ya, dengar ini ya, si Boru nih. Bau berbilubis mau bertanya sama konsumen semua. Iya. Ini menurut konsumen, ini restoran atau kaki lima? Kalian setuju nggak ini dikenakan tax 20% atau 10%? Dia bertanya kepada pelanggan duduk yang makan, kalian setuju nggak kalau ini dikenakan tax 10% atau 20%? Ucap owner warung rumah makan. Pelanggan pun mengatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Iya. Nih, ulang lagi. Tax 20% atau 10%? Tidak setuju. Ini ibu-ibu semua tadi mana? Ayo, angkat tangan. Setuju nggak ini kena pajak? Karena ini bayar distribusi ke PD Pasar setiap bulan. Nah. Udah bang. Jadi ini bang, bukan restoran bang ya. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Ini juga gue yakin cuman suruhan guys. Iya, mereka cuman menjalankan perintah. Mereka cuma menjalankan perintah ini. Nah, tapi lihat rakyat ya. Oke, ini bukan restorannya bang ya. Kalau restoran, Garuda, nelayan, 2 juta. Ini kaki lima ya bang? Kaki lima ini bang ya.
Nah, di sini banyak pelajaran ya. Pajak 10 sampai 20% anjir. Dan dia nggak pandang bulu, yang kayak gini disebut restoran nama dia. Dan tapi yang paling utama adalah kekompakan rakyat gitu. Antara pelanggan sama penjualnya kompak, rakyat kompak. Dan ini jadi pelajaran. Apapun kebijakan pemerintah. Apapun sudah, baik kebijakan masalah pajak, masalah yang lain, aturan-aturan yang nggak masuk di akal kita gitu, yang menekan rakyat gitu. Kalau rakyat kompak, kuncinya itu di kekompakan rakyat. Kuncinya ada di kekompakan rakyat. Kalau rakyat kompak, selesai sayang. Makanya rakyat ini akan dipecah belah terus. Rakyat akan dipecah belah terus. Ya, karena apa? Kita udahlah jangan mikirkan bahwasanya itu dalam hati kita nih, pemerintah ini memikirkan rakyat. Alah, nggak ada. Ini petugas ini pun itu nggak mikirin kalian, dia mikirin pekerjaannya karena disuruh sama atasannya. Mereka melakukan ini semuanya. Nggak peduli dia rakyat yang mana, nggak peduli karena memang udah tugasnya gitu. Dibenturkan nanti aparat keamanan akan dipakai juga ya, tapi kuncinya adalah kekompakan rakyat. Kita udah pernah ngelihat, udah pernah dikasih contoh ya, Indonesia ini pernah dijajah Belanda, bukan Belanda sih, VOC, Kamar Dagang Belanda ya. Jadi kelompok dagang VOC itu ya, jadi dengan aturan-aturan yang mereka buat, tapi kalau rakyat kompak melawan bisa. Kita lihat sekarang komentar netizen. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Instagram ini ya guys. Ini dari negeri para begundal 2.0 ya. Tak ada habisnya memeras rakyat. Kita baca dulu ya. Kenapa protes? Kan lu pada maunya keberlanjutan bukan perubahan. Makan tuh sogokan dari pemerintah. Ya kan? Kalau rakyatnya masih begitu, ya udah selesai. Kan udah dibilang milih pemimpin yang cerdas, lu malah milih makan siang dan joget. Medan nih, yeah. Pemerintah berkata stop subsidi biar rakyat mandiri. Rakyat berkata stop pajak biar pemerintah mandiri. Mau aneh, tapi Medan kan mayoritas 02. Tuh, kan kita ini, nah itu yang bikin rusak itu ya pemilu kemarin itu. Tapi ya sudah biarin aja, kita liatin aja dulu. Ngapain marah? Atau mereka yang naikin juga pilihanmu. Marahlah dengan dirimu sendiri. Ya iya, legowo aja mestinya bayar pajak. Padahal kita modal sendiri, tempat kita sendiri, kok terus dipalak pajak. Nah, ya pajak. Pemerintah mau dapat dari mana? Pengeluaran banyak, IKN, terus yang lain. Pendapatan pemerintah ya paling besar dari pajak. Makanya berebut mereka jadi pejabat gitu. Nah, yang masalahnya adalah di saat mereka mau jadi pejabat itu yang milih kita. Nah, pilihan kalian apa? Nah, kalau pilihan kalian keberlanjutan begini ya, legowo aja gitu. Kalian yang memilih keberlanjutan kok pada nolak bro. Kalian yang dukung makan siang gratis kok pada protes ya. Nah itu. Kenapa protes? Ya kan? 02 menang di daerah kau. Gue udah pernah bilang. Yang dukung yang kena pertama. Gue udah pernah bilang. Gue udah pernah, sering, bukan cuma pernah. Sering gue sampaikan bahwasannya yang akan kena imbasnya pertama adalah yang dukung. Iya. Islam melarang pemerintah memungut pajak. Jika ada pemerintah yang memungut pajak pada rakyatnya, mungkin itu bukan pemerintahan Islam. Mungkin. Medan kan mayoritas mendukung keberlanjutan, jadi nggak boleh protes. Selamat menikmati. Disuruh milih perubahan, malah milik berkelanjutan. Rasainlah. Nah itulah. Mereka menunggu 98 jilid 2 bos. Nggak ada. Kalau gue ngelihatnya nggak akan ada 98 jilid 2. Mental rakyatnya nggak begitu.
Mental rakyatnya nggak begitu. Ada pejabat yang sering jajan tuh kenain pajak. Wah, pejabat yang menikmati pajak. Pejabat itu yang menikmati pajak, sayang. Pemerintah dari 2014 sudah salah strategi ngurus ekonomi karena lurahnya nggak paham bernegara. Akhirnya cuma dimanfaatin anak buah dan pengusaha. Tahun ini adalah buah dari 2 periode nggak becus ngurus negara. Pemerintah bingung nyari pemasukan selain meras rakyatnya dan ngemis uang ke negara lain berkedok investasi. Di sisi lain, SDA dikuras habis untuk memperkaya rakyat negara lain maksudnya ini ya. Anggaran habis buat syukuran para pejabat korup dan bisa ditebak. Nah, bisa ditebak begini keadaannya. Medan oke gas, kok protes sih, konsisten dong. Iyalah. Ternyata ini maksud si Samsul, mari kita perluas kebun binatangnya. Nah, diperluas sayang. Duh, sedih lihatnya. Aduh, sedih. Iya. Selamat datang di era makan siang gratis. Makan siang gratis, pajaknya double. Lagi berburu di kebun binatang, kata si Samsul. Ya itu. Hanya bisa bilang oke gas. Oke gas. Legowo aja lah pajak naik. Terima aja lah pajak naik. Dan rakyat nggak akan pernah kompak kalau begini. Ya kan? Orang pajak kehabisan uang, diberangkas, makanya harus turun dari kursi panas untuk menaungi masyarakat. Bukannya di Medan mayoritas mendukung 02, kalau udah begini kenapa baru protes? Dikasih tahu nggak percaya. Itu loh. Salah satu penyakit rakyat Indonesia. Jangan begini, jangan. Nggak mau. Kamu tukang bikin gaduh negara, bikin gaduh bangsa, protes pemerintah aja. Loh, sekarang kalian kok protes? Oke gas, jogetin aja. Menang terus 02 dan menantu Pak Wiwi makin lah nanti itu. Iyalah. Nanti ini kan petugasnya nggak pakai aparat keamanan, nanti akan ada tuh. Bisa jadi tuh ya pakai aparat keamanan ya, narikin pajak ya. Udah jogetin aja ya. Oke gas keberlanjutan, lanjut. Jogetin aja bu. Musik, tabrak masuk, pajak naik masuk, datang ke warung masuk. Kok kalian protes? Mending legowo aja sis. Negara akan mengalami kehancuran bila sudah tarik pajak sana sini ke rakyatnya. Kalau penguasa di sini beragama Islam harusnya tahu. Belum tentu orang beragama Islam itu menjalankan Islamnya, belum tentu. Kalian kan dukung 02 kok protes. Itulah kenapa protes. Ya udah ya guys ya. Jadi memang ya inilah yang terjadi gitu. Medan keras oke gas. Kok protes? Jangan protes lah, legowo aja. Tapi kalau rakyat mau kompak, kita bisa menang lawan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Gua Babaldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tahu, gua udah berusaha ngasih tahu kalian. Udah, tugas gua udah selesai. Makasih.